Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Maulana Kuswanto. Saya dari Prodi PGSD Pengjas 5A UPI Kampus Sumedang, absen 8. Nah, pada kesempatan malam ini di sini saya akan membahas mengenai kedaruratan medis 3, di mana ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai keracunan dan gigitan binatang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, keracunan suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Keracunan melalui mulut. Penyebab keracunan yang pertama adalah obat-obatan. Ya, karena mengonsumsi obat-obatan yang berlebih, yang melebihi dosis, itu akan menyebabkan keracunan. Yang kedua, makanan dan minuman yang kadaluarsa, karena si makanan itu sudah basi dan tubuh kita sudah tidak dapat bisa menerimanya. Yang ketiga, ada zat kimia atau obat serangga, di mana jika kita minum obat serangga atau dosisnya bukan untuk manusia, maka akan menyebabkan keracunan. Dan yang terakhir, ada makanan yang mengandung racun. Nah, ada pertolongan pertama bagi orang yang keracunan. 1. Korban di posisi duduk condong ke depan. Penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke dalam mulut korban agar si racunnya ini dapat keluar. Nah, seperti itu. Bila korban tidak sadar karena keracunan obat, segeralah bawa ke rumah sakit. Yang ketiga, ada keracunan melalui pernapasan. Gejalanya pernapasan sesak, kulit kebiruan, napas berbau, dan batuk. Penyebabnya menghirup gas beracun atau kebocoran gas industri seperti yang di rumahnya dekat pabrik. Nah, itu karena gas beracun dari pabrik itu dapat menyebabkan keracunan melalui pernapasan seperti itu. Pertolongannya, bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasa nyaman oleh korban. Jadi bawa ke tempat yang aman, jauhkan dari polusi udara, diberi napas buatan atau di oksigen langsung, itu lebih baik. Keracunan melalui kulit, yang pertama zat kimia, biasanya bahan pertanian, tanaman, tersentuh binatang. Nah, kalau keracunan melalui kulit ini biasanya karena zat kimia seperti disinfektan atau untuk zat kimia bentuk pertanian itu kan harus menggunakan yang septik. Ketika kena tangan bisa saja menyebabkan gatal atau meleleh seperti itu. Gejalanya kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan menyebabkan shock. Nah, pertolongannya, buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut bila parah. Pertolongan luka digigit oleh binatang. Yang pertama, gigitan serangga. Di sini banyak sekali serangga seperti yang viral 2018 seperti tomcat. Seperti itu. Gejalanya, jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat, menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, dan disertai muntah. Nah, jadi ketika kita digigit oleh serangga itu gejalanya seperti itu. Penanganannya, siapkan 6 sihung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Jika kita digigit serangga, maka pertolongan pertama yang dapat dilakukan itu dengan bahan dapur itu dengan dikupasnya bawang putih lalu ditumbuk dengan halus dan ditempelkan kepada gigitan serangga tersebut untuk menangani penyakit yang menular. Namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk dengan tangan, karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Nah, jika kita terkena ulat bulu tuh jangan digatal atau jangan digaruk, karena akan menyebabkan memperluas si ulat bulu tersebut atau jaram dari ulat tersebut akan semakin banyak gatal-gatal pada tubuh kita. Yang pertama itu, bersihkan dulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam dan bersihkan. Nah, ini sudah tradisi dari zaman dulu ya. Ketika kita terkena ulat bulu maka dibersihkan itu oleh air lalu digosok pakai minyak dan uyah, kalau bahasa Sundanya seperti itu. Nah, ada serangga yang lumayan mematikan, yaitu tomcat, dikenal mengandung racun jenis paderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes.
Penanganan menggunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Jadi ketika digigit tomcat itu obatnya itu minyak dengan garam dapur itu disatukan lalu dipopokkan atau disimpan pada gigitan tomcat tersebut. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana jika terkena pacet atau lintah, ini khususnya yang suka main ke sawah. Jika kita terkena lintah, maka tuangkan alkohol atau bisa juga dengan garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, jadi ketika kita terkena lintah itu, penanganan yang pertama itu dibersihkan oleh alkohol. Nanti lintah tersebut akan lepas sendirinya dari gigitan tangan atau kaki kita. Nah, yang selanjutnya ada digigit ular. Nah, ini digigit ular sedikit berbahaya karena tergantung dari ularnya, karena apalagi ular kobra itu mengandung racun yang mematikan. Nah, tanda digigit ular yang pertama itu bekas gigitan, sakitnya yang hebat, merah di sekitar luka. Paling penting untuk diketahui sebelum menyerang, tubuh ular akan membentuk huruf S. Jadi ketika ular itu panjang dan tiba-tiba tubuhnya itu berbentuk S, maka dia itu secara tidak langsung akan siap untuk menyerang pada tubuh kita. Nah, itu tanda-tanda bahwa ular itu berbisa dan siap menggigit pada kita. Nah, seperti itu. Kenali gigitan ular berbisa. Nah, hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenal dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang alami itu berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun di sini saya akan membahas jenis-jenis tanda-tanda ular berbisa ya. Nah, ular berbisa itu ular berbisa, ular tidak berbisa. Ular berbisa gigitannya, ular berbisa itu seperti digigit jadi bolong langsung 2 di tangan kita. Nah, jika tidak berbisa itu seperti diiris-iris seperti itu. Tidak terbisa itu sisik 2 baris. Nah, itu tanda-tanda ular berbisa itu sisiknya itu 2 baris. Nah, itu yang tidak berbisa, dan yang berbisa itu sisiknya 1 baris. Nah, itu membedakan antara ular berbisa dan ular tidak berbisa. Nah, selanjutnya ular dengan bisa rendah. Tanda ciri-cirinya, bentuknya kepalanya opal. Lalu gerakannya agresif, cepat, takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit. Gerakannya pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Nah, jadi kalau jenis ular yang bisanya rendah itu seperti itu. Jadi cara mematikan pada korbannya itu tidak digigit namun dililit seperti itu. Ular yang memiliki bisa tinggi, nah ini ular yang mematikan ya. Bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang, penuh dengan percaya diri. Jadi ular berbisa itu tenang, dia mencari mangsanya itu dengan tenang. Beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, racun mematikan setelah menggigit, masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, jadi gigitan ular berbisa itu dia itu seperti ini dan ada taringnya, lalu menggigit seperti ini. Lalu setelah menggigit pun dia akan masih tetap diam untuk menyalurkan bisanya ke dalam diri tubuh kita. Nah, penanganan pada gigitan ular, tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit, jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Nah, jadi ketika kita digigit ular itu jangan banyak bergerak. Ketika digigit tangan, diamkan tangan seperti ini atau dibidai. Lepaskan semua perhiasan yang menempel pada badan seperti cincin, gelang, kalung dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur membengkak akan sulit melepasnya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Nah, jadi ketika digigit ini daerahnya jangan lebih tinggi pada jantung tapi harus lebih rendah. Nah, seperti inilah bisa kalau di tangan. Gunakan sal atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Rujuk secepatnya ke rumah sakit. Bisa ular juga tidak menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Nah, seperti itu. Ada hematostik bersifat racun terhadap darah, dan neurostotik bersifat racun terhadap saraf.
kardiostatik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, dan sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot. Nah, seperti itu. Pertolongan pada ular berbisa itu, jika pada tangan, posisikan tangan di bawah dari jantung, lalu dibidai dan biarkan tangan seperti ini dan tidak banyak bergerak agar si racun ularnya itu tidak menjalir kemana-mana. Yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa itu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan maupun penyakit kulit agar bisa keluar bersama, dan itu tidak boleh ya, karena jika digigit lalu disedot oleh mulut maka secara tidak langsung si bisanya itu tersedot langsung kepada tubuh kita. Nah, itu tidak boleh. Menggosok dengan zat kimia tidak boleh, mengikat atau memberi tourniquet terlalu keras pada luka. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Minuman alkohol atau kopi tidak boleh. Mencoba mengajar dan menangkap ular, nah ini tidak boleh ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah gigitan anjing, seperti itu. Nah, yang pertama itu jika kita tergigit oleh anjing, karena ada juga yang disebutnya dengan rabies. Nah, ketika kita digigit anjing, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Nah, jadi ketika digigit oleh anjing itu biarkan darah mengalir sementara, bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Nah, perlakukan sebagai luka terbuka, balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai kedaruratan medis 3 antara keracunan dan gigitan binatang yang beracun juga mematikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Diki Muhammad Kuswanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.